boleh memimpin teman-temannya berdoa. Mulai, anak kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Kalau ibu bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai, ya. Ya, ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Aisyah, Hadir, Ajeng, Hadir, Alifia, mau melanjutkan materi sediaan ganesika, ya, yang sebelumnya tentang obat nasional. Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah kita lihat dulu ya video Membuat suatu sediaan yang sederhana yang mudah dipakai. 3. Hasil penarikan, contohnya ekstrakta, tinktur, dekokta atau infusa. Yang kedua, hasil penyulingan atau pemerasan, contohnya aqua aromatik, olea valerilia, dan olea bimia. Dan yang ketiga, sirup. 2. Konsentrasi atau kepekatan. Yang ketiga, suhu dan lamanya waktu penyarian. Yang keempat, bahan penyari dan cara penyarian. Nah, pengelompokan sediaan galenika ada hasil ekstraksi atau penyarian, ada ekstrak, tinktur itu dari hasil ekstraksi, dekokta atau infusa. Infusanya bukan infus sediaan steril ya, bukan, tapi infusa itu sediaan sederhana hasil penyarian dengan mendidihkan, ya, dengan dididihkan pada suhu 90 derajat. Kemudian ada hasil penyulingan atau pemerasan. Nah, contohnya aqua aromatica, olea volatilia, minyak menguap, ya, dan olea bimia, minyak apa olea bimia? Minyak lemak, betul, ya. Kemudian ada sirup. Carilah masing-masing kekurangan dan kelebihan dari menstrum berikut. Nah, kelompok 1 air ada di buku ya. Tadi di kelompok 2 etanol, kelompok 3 gliserol, kelompok 4 N-heksan, kelompok 5 klorofom. Ibu beri waktu 30 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. akan mempresentasikan tentang kekurangan dan kelebihan dari klorofom. Yang pertama, kelebihannya dulu akan dibacakan oleh Zikri Hidayat. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang gliserol. Aku aja. Oke, yang pertama kita jelasin dulu. Gliserol adalah pelarut yang baik untuk berbagai tani dan hasil-hasil oksidannya berbagai jenis GOH dan alkohol juga larut dalam gliserol. Gliserol digunakan sebagai cairan penambah pada cairan instrumen untuk menarikan sintesia yang mengandung zat samak atau halid. Berikutnya selanjutnya akan dibacakan. Gliserol tersedia dalam bentuk emulsi atau sirup, infus, enema, atau suppositoria. Gliserol bentuk emulsi, enema, dan suppositoria digunakan untuk menangani Kami dari kelompok tipe 2 akan
tentang kelebihan dan kekurangan etanol. Kalian tahu kan etanol? Kalian pasti sering lah lihat di website. Tahu banget. So, ada berapa persen? 95%. Sama lagi. 25 dan 90% etanol. Terus etanol juga ternyata disebut cairan penyarian dari sedia galenika. Cairan penyari. Iya, penyari Bu. Etanol apa namanya? Cairan penyari dari sedia galenika. Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja. Adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak bernyawa, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pelarut yang baik untuk alkaloida, glikosida, gamma, sinemateri, tetapi bukan untuk jenis-jenis gom, gula, dan albumin. Yang sedikit larut dalam etanol itu ada lemak, malam, tanin, dan saponin. Yang tidak larut dalam etanol, gom, gula, dan albumin. Campuran etanol sebagai cairan penyari juga bisa sebagai pengawet. Campuran air etanol hidroalkoholik cenderung lebih baik daripada air sendiri. Kekurangan pelarut etanol adalah harganya lebih mahal dan mudah menguap. Kelebihan pelarut etanol adalah lebih selektif dalam kadar di atas 20% jamur dan bakteri sulit tumbuh, tidak beracun, bersifat netral, absorpsinya baik, dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan. Panas yang diperlukan untuk memekatkan lebih sedikit dari waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sebagai kelompok 1 ingin menjelaskan air sebagai pelarut dalam galenika, menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya, air tuh tahu kan ya air di mana? Air. Aquades ya, itu Aquades. Nah, air itu adalah suatu zat yang tersusun dari beragam jenis unsur kimia, hidrogen dan oksigen, dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau pada suhu kamar memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya. Kemudian ada kelebihan air yang akan dibacakan oleh Kak. Ada kelebihan air, yaitu air termasuk cairan penyari yang mudah diperoleh dan murah dengan pemakaian yang luas. Pada suhu kamar, air merupakan pelarut yang baik untuk bermacam-macam zat seperti garam-garam alkaloid, glikosida, asam tumbuhan, zat warna, dan berbagai garam mineral. Selanjutnya ada kekurangan dari air. Air sebagai cairan penyarian ialah banyaknya jenis zat yang tertarik. Zat yang tertarik tersebut merupakan substrat yang baik untuk pertumbuhan jamur dan bakteri. Selain itu, air dapat menyebabkan mengembangnya simplisia sedemikian rupa sehingga akan mempersempit proses penarikan pada sirkulasi. Contoh sediaan yang menggunakan air itu, contoh sediaan yang menggunakan air sebagai pelarutnya itu ada extracum germinae, extracum liquirite, sama extracum thalassasi. Sekian penjelasan kekurangan dan kelebihan air. Ada yang ditanyakan? Contoh sediaan dari kloroform. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi contoh sediaan dari kloroform itu awalnya untuk anestesi topikal, tapi itu sebelum Perang Dunia Ketiga. Karena tapi sekarang
sudah digunakan lagi karena bersifat toksik dan sekarang digunakan untuk disinfektan air dan kegiatan industri. Contohnya yang di dalam kulkas dan pendingin ruangan. Lalu, kenapa air bersifat sebagai larut universal? Polar karena ada gugus min OH di ujung. Air pun begitu tersusun atas H min OH. Karena sama-sama polar, maka air dan etanol dapat membentuk sistem larutan. Air sama etanol itu bisa ya jadi campuran pelarut karena nanti. Dan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD sudah diisi semua. Sekarang Ibu kuatkan materinya. Nah, ini jenis-jenis cairan penyari. Yang pertama air. Air itu kelebihannya murah dan mudah diperoleh. Kemudian pemakaiannya luas ya, universal tadi pemakaiannya luas. Kemudian pelarut yang baik untuk garam-garam. Nah, garam-garam itu larut di air. Alkaloid juga larut. Glikosida, asam tumbuhan, zat warna, garam mineral itu larut. Kemudian kenaikan suhu dapat meningkatkan kelarutan. Nah, kelemahannya banyak zat yang tertarik dan substrat baik pertumbuhan dan substrat yang baik untuk pertumbuhan jamur dan bakteri, yaitu kekurangan air. Kemudian untuk etanol lebih efektif daripada air. Pelarut yang baik untuk alkaloid, glikosida, damar, minyak atsidik. Nah, tidak bisa untuk gom, gula, dan albumin. Kelemahannya bisa menghentikan kerja enzim, termasuk enzim pada peragian, menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Itu maksudnya kelebihan juga sih ya. Nah, dia sebagai pengawet jadinya. Kemudian campuran air etanol atau hidroalkoholik. Nah, itu bisa digunakan sebagai menstrum atau sebagai. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya. Kalau sudah cukup kita kuis ya. Post test.